Halo, selamat datang di video pembelajaran sosiologi kependudukan. Dengan tema kita kali ini yaitu mengenai kebijakan kependudukan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Sosiologi Kependudukan 2020 dengan anggota kelompok Lili Sukmawati, Azahra Andini, Fania Astagina, dan Vendra Panji. Oke, langsung saja masuk ke materi dan selamat menyaksikan. Kebijakan kependudukan itu ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Menurut Dr. Elibu Bergman, tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan di mana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Suatu kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan dapat bersifat langsung dan tidak langsung, di mana kebijakan langsung itu merupakan kebijakan yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan atau perkembangan penduduk. Nah, ini misalnya dapat berupa program pelayanan kontrasepsi atau pelayanan KB yang langsung mempengaruhi penurunan kelahiran. Nah, sedangkan kebijakan secara tidak langsung itu misalnya dapat berupa ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu. Nah, dengan kebijakan ini dapat menekan angka kelahiran seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan memiliki beberapa tujuan secara umum, yaitu 1. Melindungi kepentingan serta mengembangkan kesejahteraan penduduk tersebut, khususnya generasi yang akan datang. 2. Memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar. 3. Meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dan yang terakhir, mendapat keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan pertambahan penduduk dengan perkembangan produksi dan jasa. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan kependudukan. Jenis-jenis kebijakan pendudukan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fertilitas dan mortalitas, serta kebijakan migrasi. Kebijakan fertilitas dan mortalitas dibagi dua lagi menjadi kebijakan yang mempengaruhi fertilitas dan juga kebijakan yang mempengaruhi mortalitas. Kemudian ada kebijakan migrasi yang juga dibagi dua lagi menjadi kebijakan migrasi internasional dan juga migrasi Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu kebijakan fertilitas dan juga kebijakan mortalitas. Yang pertama ada kebijakan yang mempengaruhi fertilitas, itu ada kebijakan pronatalis dan juga kebijakan antinatalis. Kebijakan pronatalis adalah kebijakan yang secara tidak langsung memberikan persetujuan kepada penduduk untuk memiliki banyak anak. Kebijaksanaan yang demikian masih dilakukan di beberapa negara. Mereka yakin bahwa penduduk yang besar merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi atau dapat menempatkan daerah-daerah yang masih kosong. Contoh negara-negara yang masih menggunakan kebijakan ini adalah Brasil, Argentina, dan juga beberapa negara di Afrika. Kemudian yang kedua ada kebijakan antinatalis atau kebijakan yang cenderung tidak menyetujui penduduknya memiliki banyak anak. Contoh dari kebijakan ini adalah program keluarga berencana nasional. Program keluarga berencana nasional ditujukan untuk mengurangi fertilitas dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan juga informasi tentang kontrasepsi. Kemudian ada kebijakan yang mempengaruhi mortalitas. Kebijakan yang mempengaruhi mortalitas itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan yang menurunkan mortalitas dan juga kebijakan yang meningkatkan angka mortalitas. Kebijaksanaan yang menurunkan mortalitas yaitu adalah semua kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan penurunan mortalitas, yaitu semua yang mensupport pengembangan pengetahuan medis yang berpotensi meningkatkan umur manusia. Lalu kebijakan yang meningkatkan angka mortalitas itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak sengaja mencelakakan kesehatan meskipun pada akhirnya juga meningkatkan kematian itu sendiri. Baik, masuk ke kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan migrasi. Kebijakan migrasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan migrasi internasional dan juga kebijakan migrasi Indonesia. Kebijakan migrasi internasional dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada kebijakan emigrasi dan juga kebijakan imigrasi. Kebijakan emigrasi adalah tindakan meninggalkan negara-negara asal untuk menetap di negara lain. Kemudian untuk kebijakan imigrasi adalah
perpindahan orang dari suatu negara atau bangsa ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negaranya. Kemudian, imigrasi juga merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Kemudian yang kedua ada kebijakan migrasi di Indonesia. Kebijakan migrasi Indonesia memusatkan perhatian kepada determinan, pola, dan juga kecenderungan migrasi yang diikuti oleh kebijaksanaan. Aspek-aspeknya yaitu ada eksplisit, implisit, restriktif, dan juga divisionary. Kemudian masuk ke contoh kebijakan kependudukan. Yang pertama ada pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hal ini tentu saja mengakibatkan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertambahan yang cukup besar setiap tahunnya. Untuk menekan proses laju pertumbuhan, maka pemerintah menggalakkan program berencana KB yang berkaitan dengan penanganan jumlah anak, peningkatan kesehatan, serta pendidikannya. Yang kedua ada pemerataan penduduk. Tujuan dilakukannya kebijakan ini untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata yang terjadi khususnya di pulau-pulau besar seperti Jawa. Yang ketiga, membangun ekowisata. Upaya untuk memberi manfaat secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi pemerintah, sektor swasta, yang masyarakat dan masyarakat lokal ini menjadi program pemerintah yang diterapkan dengan baik. Pendapatan dari kunjungan wisatawan membantu menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat pada gilirannya, yang pada gilirannya mengarah pada ekonomi yang lebih beragam bagi mereka. Sekian video materi dari kelompok 9 mengenai kebijakan kependudukan. Sekiranya ada beberapa kekurangan, kami minta maaf supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.